Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi, saya menyapa kepada seluruh mahasiswa baru yang mengikuti program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Adhikara 58 Universitas Brawijaya secara online pada tahun akademik 2020-2021. Saya Kapolresta Malangkota Kombes Pol Dr. Leonardo Simarmata, Esos SIK MH. Saya adalah lulusan program S3 Dr. Ilmu Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2019. Dan pada saat ini saya akan mengisi sebagai narasumber pada kegiatan PKKMB online Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini saya akan mengisi materi pada sesi ke-7, yaitu pencegahan intoleransi, radikalisme, dan juga terorisme. Perlu kita ketahui bahwa definisi daripada intoleransi ialah adanya kurangnya intoleransi ataupun juga penghargaan ataupun juga kepercayaan terhadap agama yang lain yang ada di Indonesia. Sedangkan pengertian daripada radikalisme adalah paham ataupun aliran yang menginginkan perubahan secara sosial dan politik secara drastis dan juga menggunakan cara-cara kekerasan. Sedangkan terorisme adalah serangan-serangan yang terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror kepada masyarakat, dan hal ini berbeda dengan perang pada umumnya. Karena terorisme dia memilih korban maupun juga lokasi dan juga serangan-serangan yang diarahkan ini lebih kepada serangan kepada warga sipil. Apa hubungan antara intoleransi, radikalisme, dan juga terorisme? Kita bisa menganalogikan bahwa awal daripada terorisme adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat radikalisme. Dan kegiatan radikalisme berawal daripada kegiatan-kegiatan intoleransi. Apakah kegiatan intoleransi pasti radikalisme? Belum tentu. Apakah kegiatan radikalisme pasti menyebabkan terorisme? Itu belum tentu. Nah, kita pada saat ini di Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Hukum Positif, yaitu Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan realita empiris daripada keberagaman di Indonesia. Bahwa pulau di Indonesia berasal dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Bahwa sejak awal kemerdekaan Indonesia, kita sudah mempunyai lebih daripada 500 ras, lebih daripada 700 jenis bahasa, terdapat 7 agama, dan sejumlah aliran kepercayaan di Indonesia. Terdapat hampir 264 juta populasi yang tersebar di 17.000 pulau di Indonesia. Maka kita masuk dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, ideologi kita yaitu Unity in Diversity. Saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku sekalian, mahasiswa baru Adhikara 58 Universitas Brawijaya, bahwa akar radikalisme ini sebenarnya adalah berawal daripada intoleransi itu sendiri. Dan kami ingin menyampaikan bahwa peran daripada Islam moderat di Indonesia menjadi sangat penting atas kemajemukan agama, bahasa, serta suku di negara kita ini. Tindakan intoleransi ini berawal dari pemahaman bahwa keyakinan tertentu adalah yang paling benar sendiri, sedangkan kelompok lain adalah kelompok yang salah ataupun berbeda. Saya ingin menekankan beberapa hal yang penting
yaitu bahwa radikalisme itu tidak mewakili daripada suatu agama apapun di negara kita. Ada beberapa agama-agama lain yang juga menggunakan kekuatan-kekuatan radikal di dalam melakukan syiar agamanya. Seperti misalnya untuk Kristen ada saksi Yehova, lalu di Hindu ada Hindu Yuvahini, begitu juga yang ada di Buddha, ya, di Rohingya Myanmar, etnis Rakhine, itu dari kelompok Asin Wiratu. Maka saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian bahwa tidak ada satu agama pun di Indonesia yang mengajarkan radikalisme. Begitupun juga secara universal di seluruh dunia. Namun semua agama dan ideologi di dalam pemikiran yang salah ini akan berpotensi melahirkan kegiatan-kegiatan radikalisme yang mengarah kepada terorisme. Maka akan ada dua kutub yang berhadapan di sini, yaitu kegiatan intoleransi yang menyebabkan radikalisme ini akan berhadapan dengan kegiatan-kegiatan yang kebinekaan ataupun yang menyebabkan persatuan di negara kita. Lalu saya masuk pada akar ideologi Islam radikal, bahwa keinginan untuk menegakkan kembali kejayaan Islam seperti pada zaman para salaf dengan cara jihad qital dan kekerasan yang justru sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Ada beberapa konsep kunci yang sering disalahartikan oleh kelompok-kelompok radikal ataupun juga kelompok terorisme. Yang pertama seperti jihad qital ataupun perang, Darussalam, Darul Islam dan Darul Harb, martidom ataupun syahid, tauhid, khilafah, hijrah, ansor atau muhajirun, dan fa'i atau gonimah. Beberapa kasus terorisme yang terjadi serta jaringan kelompok radikal yang tumbuh di Indonesia menggunakan ajaran-ajaran Islam yang disalahartikan ataupun disalahgunakan. Bentuk-bentuk radikalisme agama ada 4. Yang pertama, bahwa radikalisme muncul karena ketidaktahuan akan ajaran agama yang sebenarnya. Yang kedua, radikalisme muncul karena semangat untuk melaksanakan ataupun mengamalkan ajaran agamanya secara berlebihan. Yang ketiga, radikalisme muncul karena keliru menilai perilaku umat beragama, ini karena kegagalan di dalam menilai situasi sosial. Yang keempat, ini muncul radikalisme karena adanya pengaruh dari luar negeri. Kita melihat ada beberapa contoh yang mungkin dengan mudah kita bisa akses di media sosial ataupun di media mainstream lainnya, seperti di negara Syria, Irak, Afghanistan, Yaman, Nigeria, Kamerun, Chad, Niger, dan di beberapa negara lainnya yang sudah terpengaruh faham-faham. Saya sebutkan saja yang terbesar, ISIS, lalu juga ada Al-Qaeda, Taliban pada saat zaman Osama bin Laden, dan juga Boko Haram yang juga afiliasinya adalah ISIS di negara Nigeria, yang akhirnya merembet ke Kamerun, Chad maupun Niger. Lalu kami masuk pada hasil survei dari Kementerian Agama pada tahun 2010, bahwa ada 600 warga negara Indonesia yang telah bergabung dengan ISIS. Meskipun dalam perjalanannya ada sebagian yang sudah kembali ke Indonesia dan perlu pemantauan dan monitoring daripada kita sekalian. Hasil survei menyebutkan bahwa 18,1% pelajar ataupun mahasiswa ini setuju bom bunuh diri adalah bagian daripada jihad. 6,7% pelajar atau mahasiswa mendukung cara-cara serangan fisik yang dilakukan oleh Amrozi dan juga Imam Samudra sebagai jihad yang dipersyaratkan. 51,1% ini setuju dengan strategi Al-Qaeda melawan Amerika Serikat yang memerlukan dukungan penuh. 30,5% ini setuju serangan fisik kepada kufar untuk tujuan dakwah. Survei ini dipresentasikan oleh Dirjen Pembinaan Masyarakat Islam Kemenak RI pada seminar kontrterorisme di Nusa Dua, Bali pada tanggal 22 Oktober tahun 2010. Lanjut, radikalisasi dan intoleransi melalui media sosial. Saya ingin mengingatkan kepada anak-anakku sekalian
bahwa perkembangan media sosial saat ini tidak terbatas, sangat universal, bahwa apa yang terjadi di belahan bumi manapun pada saat ini akan dalam hitungan detik kita akan bisa tahu berdasarkan informasi di media sosial. Hal ini menjadi satu kekuatan kunci yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran, radikal, dan juga terorisme untuk menyebarkan paham radikalisme kepada generasi muda dan khususnya kepada negara di Indonesia lewat penyebaran berita hoax, lalu penyebaran propaganda intoleransi, dan penyebaran ujaran kebencian ataupun juga hate speech. Ini muaranya adalah ingin menciptakan adu domba ataupun memecah belah persatuan yang ada di Indonesia lewat bidang politik, ekonomi, sosial, keamanan, maupun juga lewat pertahanan, yang muaranya adalah ingin menyebabkan disintegrasi daripada bangsa Indonesia. Saya akan menyampaikan beberapa contoh kasus terorisme yang terjadi di Indonesia dan bagaimana kehancuran itu bisa ditimbulkan atas nama agama. Kita mulai saja, sebenarnya sudah jauh di awal era tahun 81 ada penyanderaan pesawat Woyla Garuda Indonesia di Bandara Don Muang, Thailand, diikuti dengan bom di Borobudur, Jawa Tengah pada tahun 1985. Lalu diikuti juga dengan bom-bom lain ya di tahun 2000 ada di Kedutaan Besar Filipina, Malaysia, Bursa Efek Jakarta, dan juga bom malam Natal. Tahun 2001 ada pengeboman di Gereja Santa Ana, di Atrium Senen, di KFC Makassar, dan juga di sekolah Australia. Tahun 2002 ada bom tahun baru, bom Bali 1 yang menyebabkan skala internasional dan juga menyebabkan korban yang begitu besar. Juga ada bom McD di Makassar. Tahun 2003 ada bom di Mabespori dan juga Bandara Soekarno-Hatta. Terus 2004, 2005 ada bom Bali 2, 2009 bom JW Marriott dan juga Ritz-Carlton, 2010 ada bom di Aceh dan CMB Niaga, 2011, 2012 ada di bom di Solo, 2013, 2016 bom di Sarinah, Gereja Katolik Santo Yosef di Medan dan Gereja Kalimantan Timur, dan Vihara di Kalimantan Barat, 2017 Kampung Melayu, Cicendo, 2018 Brimob Kelapa II, bom Surabaya, dan juga di Polda Riau. Maka saya ingin mengingatkan bahwa kita harus menciptakan dan mengelaborasi kembali bagaimana kita meningkatkan nasionalisme Indonesia untuk menuju kepada persatuan Indonesia, bahwa sikap nasionalisme Indonesia diwujudkan dengan persatuan Indonesia, dan rasa persatuan Indonesia memupuk sikap nasionalisme Indonesia sehingga menyebabkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka peran pemuda yang diharapkan adalah satu, untuk memupuk terus dan menumbuhkan rasa nasionalisme Indonesia dengan berbagai cara, seperti misalnya pengibaran bendera merah putih, perayaan hari besar-besar nasional, dan menghormati lambang-lambang negara. Dua, kita bersikap cerdas dalam menyikapi segala bentuk berita ataupun informasi yang beredar sehingga tidak mudah terprovokasi ataupun diadu domba. Saring sebelum sharing, itu pesan saya. Yang ketiga, pembinaan pendidikan yang baik untuk memupuk kecintaan terhadap NKRI dan pemahaman ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Ini dimulai dari seluruh level pendidikan, mulai dari terbawah sampai dengan yang paling atas. Keempat, kita meminimalisir kesenjangan sosial di masyarakat. Kita tumbuhkan kembali sikap gotong royong, saling bantu, tepas seliro, tidak bermewah-mewah, menggiatkan giat-giat UKM di daerah. Yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan dan menyadari bahwa negara ini berdiri dan tumbuh di atas keberagaman dan kemajemukan serta kebinekaan. Kita mulai dari 20 Mei tahun 1908, Bung Tomo, Kebangkitan Nasional, 28 Oktober 1928 adalah Sumpah Pemuda. Yang keenam, peran aktif dalam melaporkan indikasi radikalisme, separatisme, dan anti-Pancasila yang ada di masyarakat kepada pihak berwajib tanpa diwarnai tindakan main hakim sendiri. Kita Polresta Malang Kota terbuka untuk laporan-laporan ini. Yang ketujuh, berperan aktif sebagai pelopor cinta tanah air dan NKRI harga mati di masyarakat. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan kepada anak-anakku Adhikara 58, mahasiswa
Universitas Brawijaya tahun akademik 2020-2021 pada program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu.